Indonesia boleh nggak ikut Piala Dunia, Prancis, Inggris ikut. Tapi secara ekonomi kita udah di atas Prancis sama Inggris. Itu IMF yang menyampaikan. Gubernur yang lama, dia berani memutuskan tertinggi waktu itu, 2022 ini, diputuskan 2021, itu 5,1%. Walaupun akhirnya dibanding oleh pengusaha. Masa gubernur yang sekarang sama Bogor aja kalah. Lu ngomong kosong, ngomong keadilan sosial, kalau lu nggak jaminan sosial. Kami orang-orang yang nggak dikenal di bumi, mungkin dikenal di langit. Lagi ramai nih para pekerja, apalagi buruh nih lagi ngomongin soal UMP. Ini kalau ngomongin soal UMP, saya menghadirkan tamu yang memang kompeten di bidangnya. Saya apalagi kalau bukan Presiden Buruh, Partai Buruh. Apa kabar Bang Said? Baik, Bang Yasir. Alhamdulillah. Sehat ya Bang? Sehat. Nih tadi pagi saya iseng-iseng baca media sosial. Nih lagi ramai nih. Buruh tolak penetapan UMP, ada 5 poin sorotan dan ancam demo besar. Nih kenapa akhirnya buruh itu selalu identik dengan unjuk rasa? Tapi sebelum dijawab, Bang Said, kita sapa dulu nih. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman netizen. Apa kabarnya? Senang sekali saya Yasir Nainama bisa menyapa teman-teman semuanya dalam obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas. Ini saking saking saya keponya di media sosial sampai lupa nih menyapa teman-teman netizen nih. Gini. Jadi kenapa nih Bang akhirnya teman-teman buruh ini tolak penetapan UMP sampai ancam demo besar-besaran? Ada beberapa faktor yang menyebabkan akhirnya kawan-kawan buruh ya, terutama yang bergabung di Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, ada KSPI, ada ORI KSPSI Andi Gani, ada KPBI, ada KSBSI, ada juga SPI dan elemen lain. Sudah 3 tahun upah itu kan nggak naik. Akibat pandemi COVID, kita tahu situasi ekonomi tidak terlalu membaik, tapi secara internasional Indonesia tetap baik ya. Tetap bisa bertahan, hanya beberapa waktu 2 kuartal minus, tapi setelah itu bangkit jadi positif. Nah sayangnya tidak diiringi dengan menjaga purchasing power, daya beli buruh itu. 3 tahun kita nggak naik loh, kita diam. Kali ini kita nggak mau diam. Kita sudah saya kebetulan ILO governing body, salah satu pengurus Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang berkantor di Geneva, Swiss. Saya melihat dan sudah mendapatkan informasi dari IMF misal. IMF memprediksi 2023 Indonesia itu nggak ada resesi. Dia akan tembus di pertumbuhan ekonomi nomor 3 di dunia loh. Setelah India, Filipina, dan Indonesia. Dan Indonesia jauh dari resesi. Tetap harus waspada kata Pak Presiden Jokowi, kita setuju. Dan kalau dilihat tahun ini, kuartal 2 5,1%, kuartal 3 5,72%. Itu pertumbuhan ekonomi. Artinya ekonomi tumbuh. Nah kalau ekonomi tumbuh, masa tidak ada redistribusi terhadap pertumbuhan ekonomi itu? Kalau kayak begitu, kita nanti akan melebar antar kaya dan miskin. Ngelihatnya dari Gini Index. Gini Index itu mengukur Gini rasio antara orang kaya pendapatannya berapa dan orang miskin berapa. Kalau angka Gini rasio makin tinggi, itu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kita nggak mau dong. Betul. Kita harus berbagi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua itu dasarnya Partai Buruh, yang kita sebut welfare state, negara kesejahteraan. Oleh karena itu, kami di kalangan buruh sekarang tidak mau diam. Pertumbuhan ekonomi nomor 3 di dunia, dan Indonesia sekarang sudah diumumkan negara terkaya nomor 7 melampaui Prancis dan Inggris. Indonesia boleh nggak ikut Piala Dunia, Prancis, Inggris ikut. Tapi secara ekonomi kita udah di atas Prancis dan Inggris. Itu IMF yang menyampaikan. Nah, Anda lihat 3 tahun terakhir upah minimum itu 0%. Kemudian tahun 2021 hanya 1,08%. 2022 1,03%. Kan jahat. Ini upah minimum provinsi yang disoroti sama teman-teman buruhnya hanya DKI Jakarta atau daerah lain juga? DKI Jakarta adalah barometer. Karena keputusan di DKI Jakarta menentukan keputusan di daerah lain. Berapa ya UMP? Kalau Jakarta kan naiknya 5,6%. Kalau unsur serikat buruh itu naiknya mengusulkan 10,55%. Nah yang aneh pengusaha, ada 2 usulan. Dari Apindo 2,6% masih pakai PP nomor 36, istilah aturannya. Dan Kadin kami apresiasi ya memakai aturan Permenaker nomor 18 yaitu 5,1%. Nah kalau pakai pemerintah yang sudah ditetapkan 5,6% berarti menjadi 4,9 juta rupiah. Nah, kami menolak 5,6%. Kenapa tetap bertahan di antara 10% sampai 13%? Ada beberapa argumentasi. Yang pertama,
inflasi tahun takwim Januari tahun berjalan, Januari sampai Desember aja udah 6,5%. Kan BBM naik Bang kemarin. Betul. BBM naik kan harga-harga melambung tinggi. Ongkos naik, sewa rumah naik. Karena inflasinya di atas itu makanya mintanya juga naik Iya, seperti karena itu ya. pemerintah kan udah mengumumkan sendiri prediksi sampai Desember 2022 itu 6,5%. Nah sekarang pejabat gubernur maksud saya, Pak Heru Budi ngitungnya itu dari September 2021 ke September 2022, istilahnya year on year, tahun ke tahun. Ya rugi dong kita, nombok dong. Karena kan kenaikan BBM kan setelah September, nggak kehitung dong. Nah itulah yang menjelaskan kemudian kenaikan 5,6% lebih rendah dari inflasi 6,5%. Belum lagi tadi saya bilang tahun ini ekonomi tumbuh 5,72% di kuartal 3. Masa kita nggak nikmatin jadi penonton? Orang yang kaya beli apartemen, beli rumah, pergi ke Singapura, belanja di mana London, belanja di Auckland, Selandia Baru. Lah kita penonton, naik upah kagak. Nah, itu yang akhirnya terus didorong oleh teman-teman. Itulah yang kita minta tentang keadilan. Alasan yang kedua yang kami minta, Jakarta masa naiknya 5,6%, setengah dari Bogor sih. Bogor bupatinya udah ngumumin loh 10%. Oh ya? Iya, 10%. Dan itu sesuai Permenaker nomor 18 tahun 2020. Harusnya pejabat gubernur punya empati. Saya tidak membandingkan orang, tapi kebijakan. Gubernur yang lama, dia berani memutuskan tertinggi waktu itu, 2022 ini, diputuskan 2021, itu 5,1%. Walaupun akhirnya dibanding oleh pengusaha. Masa gubernur yang sekarang, sama Bogor aja kalah. Sama Subang 10%. Majalengka 10% yang akan berkembang kan. Rencananya kan dari DKI ini, dari Pulau Gadung mau dipindahin tuh. Kawasan industrinya ke daerah Subang. Itu naik 10%. Kan memalukan lah. Berarti nggak ada empati. Terus didorong oleh teman-teman buruh ya. Nah kita ya ini yang nanti kita tunggu nih update-nya seperti apa nih ya. Kalau kita lihat nih upaya dari teman-teman buruh nih berkaitan dengan biasanya unjuk rasa. Tapi harapannya unjuk rasanya selalu aman ya Bang ya. Aman, tertib, begitu, tidak mengganggu dan segala macamnya. Nah ini yang lainnya ingin saya bahas adalah tidak hanya ngurusin buruh, tapi sekarang jadi presiden partai buruh. Bajunya itu lihat teman-teman. Tapi tetap buruh. Tetap buruh. Tetap buruh yang biasa-biasa saja. Berarti sudah meyakinkan diri bahwa akan masuk ke dunia politik. Pasti. Ya harus. Kenapa akhirnya memutuskan itu? Jujur saja, saya kan keliling dunia ya. Sebagai ILO Governing Body, saya sering jadi pembicara di berbagai belahan dunia. Bahkan beberapa TV, CNN, Al Jazeera, Arte, Prancis, dan beberapa TV-TV itu selalu menanyakan saya, kenapa Indonesia tidak ada partai buruh? Karena di mana kalau negara industri pasti ada Labour Party, ada Sosial Demokrat di Eropa, atau kalau Inggris menyebutnya adalah buruh, partai buruh, Labour Party, atau di Australia, Selandia Baru. Kalau di Latin Amerika baru-baru Lula juga menang kan, Trabajadores itu arti Partai Sosialis Pekerja, partai buruh. Kenapa di Indonesia enggak? Kalau kita lihat demografi masyarakat Indonesia itu 56,4 juta orang Bang, adalah pekerja formal, kerja pabrik seperti kita ini ada formal. Kalau dikalikan koefisien jam sostek atau BPJS Naker, itu kalau satu anak satu istri 1,4, berarti ada 70 juta. 70 juta suara. Total suara pemilu itu di tahun 2019 ada sekitar 139 juta, lebih 140 juta. Setengah dari pemilik suara voters itu buruh loh. Tapi coba Anda lihat, jaminan kesehatan kita tidak terlalu sesuai harapan. Walaupun itu perjuangan kami di kelas pekerja. We are the working class. Tentang upah kita lihat tadi. Ekonomi tumbuh nggak sesuai. Tentang pensiun kita belum jelas. Hanya dapat 300.000 kalau nanti pensiun. Itu kan ecek-ecek. Nggak benar cara berpikir begitu. Kalau kita pengangguran, bagaimana nasib kita? Negara harus jamin dong. Ketika kita kerja, kita bayar pajak. Ketika kita nggak kerja, ya negara bayar kita. Itu lazim di negara-negara yang ada partai buruh. Nah itu kemudian puncaknya adalah ketika pemerintah bersama pengusaha di dalam parlemen, ya walaupun dua di antara partai politik yang ada di parlemen itu nolak, tapi kan basa-basi juga. Saya minta untuk jadi saksi fakta, nggak mau juga. Berarti kan ada ketakutan. Omnibus Law adalah kunci kenapa dihidupkan kembali partai buruh yang pertama kali didirikan oleh Profesor Dr. Mokhtar Pakpahan, almarhum. Kenapa demikian? Bagaimana mungkin kita membiarkan orang
dipekerjakan yang terkenal dengan modern slavery, perbudakan zaman modern outsourcing. Saya kerja dengan Bang Yasir misal, tapi saya nggak punya hubungan kerja. Kalau saya minta pesangon Bang Yasir nggak boleh, suruh ke agen. Saya minta ke agen, kata agen kami nggak punya uang untuk bayar pesangon. Kalau gitu saya kerja untuk siapa? Iya. Apakah negara hadir untuk melindungi rakyat? Kita kerja loh, keluarin tenaga loh. Bahkan sampai usia kita 40-50 tahun main dipecat seenaknya. Bagaimana mungkin orang buruh perempuan mengambil cuti haid, cuti hamil, nggak ada jaminan upah di Omnibus Law. Bagaimana mungkin kalau kita pakai PP nomor 36 terus nih, alhamdulillah sama Pak Jokowi udah berubah, kita apresiasi Permenaker nomor 18, 10 tahun nggak naik upah loh Bang. Kan itu bagaimana kekuatan modal mengkooptasi parlemen, mengkooptasi negara untuk membuat buruh dan petani land reform. Reforma agraria yang sudah ada di zaman Soekarno, Undang-Undang Pokok Agraria, ketika masuk di Omnibus Law dengan sistem bank tanah, tidak diadopsi. Bagaimana mungkin kemudian lingkungan hidup dan masyarakat adat hanya demi sebuah pembangunan, main gusur, taruh uang di pengadilan. Oh ini tentang ketidakadilan. Maka jadi ini beberapa hal kita perlu sebuah politik. Oke. Omnibus Law ada kekalahan politik kaum buruh. Karena kita nggak ada. Kenapa begitu? Karena nggak ada di DPR kita, nggak ada di DPRD. Semua adalah, kalau di dunia kan pertarungannya, tanda petik ya, partai pemilik modal, misal di Amerika ya Republikan. Kalau partai buruh, lingkungan hidup, hak asasi manusia, masyarakat sipil, Demokrat. Kalau di Jerman, CDU, CSU itu partainya pemodal. SPD, De Linke misal, itu juga adalah partainya buruh. Kalau di misal kemarin Bolsonaro dari partai sayap kanan dan Lula partai sayap kiri, sosialis pekerja, dia adalah mewakili pekerja. Di Australia, Anthony Albanese kemenangan partai buruh. Di seluruh dunia saya keliling-keliling tapi ada. Indonesia yang belum ada. Indonesia nggak ada, Indonesia dan itu kita dibodohin. Dan akhirnya Abang membuat ataupun bersama kawan-kawan kita hidupkan lagi. Partai buruh kita ini. hidupkan kembali untuk petani, untuk nelayan, untuk miskin kota, miskin desa, ibu rumah tangga, mama-mama pedagang sayur di Indonesia Timur sana, buruh pabrik, buruh perempuan, tukang ojek, gelandangan pengus, kita ngomong di situ aja Bang. Yang kaya-kaya udah ada partainya. Lalu bagaimana meyakinkan publik bahwa kalau kita lihat ini kan partai buruh, Abang tentunya itu kan selalu berdiri di teman-teman buruh, menyuarakan aspirasi di jalan atau berunjuk rasa. Bagaimana akhirnya meyakinkan publik bahwa ketika terlibat di politik ya emang akan yang diambil ada politik yang benar-benar memihak kepada buruh. Oleh karena itu partai kami mengambil tema besar di seluruh dunia sama Bang. Boleh dicek. Mau partai buruh, partai sosial demokrat, partai sosialis pekerja. Temanya adalah welfare state, negara kesejahteraan. Apa itu negara kesejahteraan? 3 prinsip. Jadi kita akan bawa terus nih. Tapi itu kita gunakan bahasa-bahasa yang dimengerti rakyat. Tapi saya ingin menjelaskan welfare state. Welfare state sederhana. 1, redistribusi kekayaan. Kesetaraan kesempatan. Maksud saya yang pertama dulu, kesetaraan kesempatan. Bahasa gampangnya apa sih Bung Iqbal? Lo boleh kaya, tapi gue nggak boleh miskin. Nah, itu aja. Lo boleh gaji, punya apartemen, lo bisa gaji beli mobil mewah, tapi gue punya gaji, nggak boleh gue menderita. Minimal kalau gue punya rumah tipe 30 lah. Kalau gue pensiun, gue bisa beli rumah. Nah, itu kesetaraan kesempatan. Nanti perjuangan partai buruh di dalam regulasi undang-undang dia akan berjuang itu. Kesetaraan kesempatan. Yang kedua, redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Bentuknya apa? Gampang. Memanusiakan menjadi beradab dan keadilan sosial. No social justice without social security. Lo ngomong kosong ngomong keadilan sosial kalau lo nggak jaminan sosial. Nah, oleh karena itu redistribusi kekayaan itu cara ngambilnya apa? Kalau pengusaha cara ngambilnya dia pakai pinjam uang di bank, bisnis. Sah nggak? Sah. Dia ngambil investasi. Sah nggak? Sah. Nah, sekarang rakyat cara ngambilnya apa? Kekayaan negara. Jaminan sosial, Bang. Gua udah keliling di mana-mana itu jaminan sosial. Jaminan sosial itu yang udah kita perjuangkan ya. Jaminan kalau kita mati negara bayar. Kalau kita sakit negara bayar, jaminan kesehatan. Kalau kita pensiun negara bayar. Ini masih kecil, nanti kita naikin lagi. Kalau kita hari tua negara bayar bersama pengusaha, itu bersama beberapa buruh. poin itu nah akhirnya selalu disuarakan partai buruh ya. Yes, dan itu sudah disuarakan jauh-jauh oleh teman-teman serikat buruh. Nah, nanti kita mau 5, Bang. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Nomor 7. Nomor 7 bahkan 2045, 2025 dipercepat nomor 5. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Bentuknya apa? Jaminan makanan. Gampang. Kita kasih aja. Pokoknya orang miskin, tidak mampu, buruh kontrak miskin, buruh outsourcing miskin, ibu jamu gendong miskin, tukang becak miskin. Gak usah pakai data-data BLT, Bang.
semua menteri sosial kena KPK semua kan. Karena pakai data. Data itu kan bisa diatur-atur. Iya. Dari bawah 1.000 orang sampai atas 5.000 orang. Selisih 4.000 kali 5 juta udah berapa? Lumayan Kalau ya. jutaan udah berapa? Nah, kita minta jaminan makanan, maka dia jadi social security. Misal 500.000 aja. Orang miskin dan tidak mampu kan sekitar 27,7 juta, katakan 30 juta. 30 juta kali 500.000 rupiah per orang per bulan. Itu kan sekitar 15 triliun. 15 triliun rupiah per bulan kalikan kalau APBN kan 1 tahun 180 triliun. Kecil, Bang. Oh gitu. Loh, kita berjuang sedang nggak orang, tapi sistem akhirnya ATM. gimana nih Bang? Akhirnya meyakinkan, ini kan Partai Buruh partai baru begitu Iya. kan, belum ada track recordnya. Iya. Ibarat kata bahasa kasarnya masih menjual mimpi lah begitu. Iya. Nah, gimana akhirnya Abang dan teman-teman Partai Buruh ini meyakinkan masyarakat bahwa ayo bergabung bersama Partai Buruh captive market. Dia adalah kelas pekerja, working class. Siapa working class itu? Buruh tani, buruh nelayan, buruh pabrik, buruh perempuan, tukang ojek, gelandangan, pengemis, miskin kota. Yang namanya kelas pekerja itu udah captive. Nah, nanti Partai Buruh nggak usah bicara, wah tentang ini begini, begini, begini. Gampang. Kita berjuang upah sesuai harapan buruh. Kita berjuang redistribusi tanah untuk petani, land reform sesuai undang-undang pokok agraria. Kita berjuang solar subsidi untuk nelayan. Kita berjuang jaminan sosial. Tadi jaminan makan. Setiap bulan kling 500.000. Siapa yang nggak seneng? Ibu jamu gendong, tukang becak, meringkuk, biasa tidur di becak. Tiba-tiba tiap bulan dia dapat 500.000. Apa yang salah kita kasih ke rakyat? Lu Tapi udah itu dapet bukan banyak menjual kok. mimpi ya, itu realistis ya Bang. Bang, dulu orang nggak percaya saya mimpin untuk BPJS. Boleh, nanti saya kasih bukunya. Dulu saya pun mau dipenjara Pak SBY pada waktu presiden. Sederhana. Saya mengatakan, negara yang kaya, setiap orang tidak boleh lagi ditolak berobat di rumah sakit. Dulu kan dilarang, orang miskin dilarang sakit. Kita rubah, itu kampanye kita. Sekarang BPJS. Bisa. Dulu semua nolak. Menteri Keuangan, Presiden. Maka kita tuntut Presiden, Wakil Presiden, 8 menteri. 1 ketua DPR, waktu itu Pak Marzuki Ali. Menang tuh. Ya. Bisa. Oke. Dan dananya hampir sekarang kan udah hampir 150 triliun lebih. Mimpi tentang orang miskin dilarang orang kelaparan di dalam negara yang kaya ini, kami ingin wujudkan. Saya ingin setiap orang dapat 500.000 sampai 1 juta. Bisa nggak? Bertarung di politik anggaran APBN. Kami bertarung tanpa partai kok BPJS. Bisa tuh. Kalau nggak ada kami berjuang bersama teman-teman parlemen pada waktu itu, tidak ada itu namanya BPJS, tidak ada jaminan pensiun, tidak ada jaminan kesehatan seluruh rakyat. Bang, persoalan negeri ini tentang persoalan bagaimana membagi kue pembangunan yang kita sebut politik anggaran. Kalau dia bukan Partai Buruh, nggak mungkin dia ngomongin jaminan sosial. Dulu orang nggak pernah ngomongin jaminan sosial tuh, nggak pernah jaminan kesehatan, jaminan pensiun. Kami fight. Hari ini 5 lagi, jaminan makanan, jaminan pendidikan, jaminan perumahan. Sekarang PNS, TNI, Polri, dan buruh swasta begitu pensiun, miskin. Nggak bisa beli rumah. Karena rumah dikuasai oleh sistem kapitalisasi modal. Real estate Indonesia atau pengembang-pengembang. Tanah yang tadinya murah, gara-gara dia bangun perumahan, mahal. Nanti kita minta negara, Perumnas. Saya ingat benar bapak ibu saya, mertua saya, dulu tinggal di Perumnas, nggak ada yang mau. Sekarang ke Perumnas di Pondok Kopi, harganya miliar-miliaran. Itu kita minta Perumnas, jaminan air bersih, dan yang terakhir jaminan nganggur. Oke, ini kalau gua kerja, bayar pajak, nganggur bayar negara, gitu Bang. Gitu. Ini kalau ngobrol sama Bang Said ini selalu bersemangat, berapi-api begitu ya. Nih update-nya udah sampai mana nih? Karena kan kalau kita lihat partai baru itu kan pasti punya tantangan tersendiri untuk meyakinkan masyarakat. Minimal yakin nggak nih lolos di verifikasinya KPU? Menjadi partai peserta pemilu tidak mudah. Kecuali yang 9 parlemen, yang sudah di parlemen ya. Itu kalau ikut verifikasi faktual, saya yakin itu rontok semua itu. Mungkin tinggal 3-4 partai, berat Bang. Tapi saya mengatakan kawan-kawan, ini bukan karena kerja keras kita semata. Ini jalan Tuhan. Saya nyebutnya jalan Tuhan ya, jalan Allah, jalan Sang Hyang Widi. Kenapa? Karena banyak kemudahan yang kita punya. 1, kami udah punya basis. 10 elemen itu ada serikat buruh, ada serikat petani, ada organisasi perempuan, ada organisasi pekerja rumah tangga, ada organisasi UPC. Basis masanya udah ada ya? Udah ada.
Dan kami kan udah punya kantor. Kan selalu ditanyain biaya dari mana. Itu kan selalu persoalan. Nah karena kami udah punya kantor, tinggal nempel di kantornya serikat, di petani, serikat buruh. Terus kami udah punya jaringan pengurus. Nah jaringan pengurus itu bisa jadi otomatis juga pengurus partai. Nah, jadi lebih memudahkan. Nah alhamdulillah kita udah ada di 34 provinsi. Ada di 440 kabupaten kota, itu 86%, syaratnya cuma 75%, alhamdulillah kita sudah lalui, dan jumlah kecamatannya 4.629 kecamatan, sekitar 67% dari total kecamatan 7.200-an. Artinya, ini hanya jalan Tuhan. Logikanya nggak masuk akal. Tapi dengan iuran, dan Tuhan udah pernah kasih kita jaringan-jaringan yang sudah ada, tinggal mengintegrasikan, dan kemudian militansi. Kan kita diperiksa tuh, ini bener nggak komunis apa enggak? Kalau kita sholat, kita ke gereja, lagi aksi aja sholat. Orang bingung nih, wah komunis apanya? Terus orang tanyakan uangnya dari mana? Mereka periksa. Begitu diperiksa, ada yang jual motor bang di Cimahi. Mereka itu siapa bang? Pengurus. Pengurus. Yang sekarang ini dari serikat buruh, yang dari serikat petani. Mereka jual motor. Sekarang naik ke pabrik pakai sepeda. Saya tanya, ya kami ingin ada harapan yang berubah. Kami berjuang dengan serikat buruh. Keletihan itu kuat sekali, berhadapan dengan aparat. Tapi secara politik mereka memutuskan di parlemen dengan mudah saja. Nggak tahu betapa susahnya kerja di pabrik. Nggak tahu susahnya di dunia politik. Iya, nggak tahu susahnya di pertanian, di nelayan. Maka politik adalah salah satu jalan yang harus kita pilih lagi. Sebagaimana Lula da Silva, sebagaimana Pedro Castillo di Peru, Lula di Brasil, Anthony Albanese di Australia. Besok Inggris akan menang partai buruhnya. Karena udah nyungsep nih partai konservatifnya Margaret Thatcher dan Liz Truss aja udah mundur kan. Sekarang surah ya juga nggak terlalu kuat. Maka bagi kami di Indonesia penyeimbang. Jalan Tuhan untuk menentukan keseimbangan. Kami nggak anti pemodal, nggak anti orang kaya. Tapi kami bicara tentang keadilan dan redistribusi kekayaan. Strateginya gimana nih bang? Kalau kita lihat kan beberapa partai yang sekarang sudah ada, salah satu strategi mereka adalah mereka sudah berpihak ataupun mencalonkan calon presiden. Begitu PSI udah mencalonkan, begitu si Nasdem juga sudah. Apakah Partai Buruh juga mengambil strategi itu? Partai Buruh tidak menjual tokoh. Oh begitu. Siapapun presiden tidak menjadi terlalu penting untuk tahap awal. Karena strategi kami seperti Lula ataupun Pedro Castillo maupun Borih di Chili, pemilu pertama lolos dulu parliamentary threshold 4%. Itu udah kami ukur di 5 provinsi. Kan ini basis buruh semua bang, Jawa Barat. Itu kan buruhnya 10 juta ya. Kita udah punya anggota hampir 3 juta. Kemudian DKI Jakarta, target kami 3 besar di DKI. Kemudian Jawa Timur, Banten, ya kota 1 juta pabrik, dan yang terakhir Kepri, basisnya Batam. Dari 5 ini kita akan ambil suara 6 juta. 6 juta itu adalah 4%. Jadi fokusnya adalah basis massa untuk lolos dulu. ke parliamentary threshold. Parliamentary threshold. Nah nanti yang lain itu kita ambil tiap provinsi yang basis petani ya ambil 1 kursi, basis nelayan ambil. Jadi ada basis tokoh-tokoh jaringan. Partai Buruh siapa aja ya? Apa karena saya yang kurang kepo atau bagaimana ya? Kalau partai-partai lain kan kita lihat tuh tokohnya ini. Ya, kalau Partai Buruh itu hanya ya Bang Said Iqbal aja. Begitu. Kita tidak bekerja atas pencitraan, kita harus bekerja atas dasar tindakan. Semua aktivis, bayangin ya, 4 konfederasi besar serikat buruh, 60 federasi tingkat nasional, dan 1 serikat petani terbesar SPI, Henry Saragi ya, Ruli Ardiansa, dan juga ada organisasi kayak Wardah Hafiz. Itu anti politik. Hari ini dia bergabung dengan Partai Buruh, UPC. Kemudian ada juga tokoh dari LITA, Jala PRT, yang sangat dominan untuk berjuang RUU PRT. Kami orang-orang yang nggak dikenal di bumi, mungkin dikenal di langit. Kan saya bilang, jalan Tuhan. Biarlah langit bekerja dengan Anda boleh bully saya, Anda boleh fitnah kami, Anda boleh remehkan kami. Lula juga mengalami itu. Pedro Castillo mengalami itu. Tapi nanti kita akan lihat. Iya, betul sekali. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa kalau ngobrolin soal Partai Buruh. Ini menarik nih karena memang tidak yang menarik adalah memang tidak terlalu banyak tokoh begitu. Dan milenial bang. Sekarang milenial penting. Nah itu yang ingin saya tanyakan. Milenial itu gini bang. Banyak pemilih kan banyak pemilih milenial. Betul. Dan Gen Z ya. Kaum buruh menyasar ke situ juga berarti.
Kan kami menawarkan namanya lapangan kerja. Jadi kita punya 13 platform. Tadi negara kesejahteraan ada 3 prinsip, kemudian 13 platform. 13 platform itu salah satunya adalah tentang lapangan kerja. Lapangan kerjanya tidak hanya pasar barang dan pasar uang. Saya belajar di Jerman waktu itu hampir 1 tahun. Ada pasar sosial. Pasar sosial itu apa sih? Dia harus membuka lapangan kerja baru dengan tidak bertumpu pada kekuatan modal. Tapi kekuatan kegotong royong. Apa itu? Jaminan sosial. Bang bayangin, jaminan pensiun. Kalau kita bayar dana pensiun itu per orang 12%, 3% bayar buruh, 9% dibayar pengusaha. Itu kekuatan uang kita, hampir 3.000 triliun. Sama dengan APBN. Dengan begitu, kita buka lapangan kerja. Revolusi industri 4.0, di mana anak-anak muda ini senang berkreasi kayak model-model kayak begini kan, podcast, kemudian sosmed, itu harus diberi ruang. Dan uangnya jangan lu pinjem, lo kasih uang dana jaminan sosial tapi dalam batasan tertentu. Nggak perlu minjem ke IMF, ke Bank Dunia. Anak-anak muda yang baru tampil ini kasih ruang, itu namanya pasar sosial. Nah, pasar sosial juga membuka yang namanya pasar tenaga kerja. Dia boleh fleksibel labor market untuk sistem digital ekonomi. Tapi sistem manufaktur dia harus dilindungi. Nah, orang-orang yang kerja di digital ekonomi kan nggak ada perlindungan. Lihat, GoTo. Main pecat-pecat aja. Iya, betul. Di toko, di mana beli-beli, main pecat-pecat. Shopee, kripto. Terus buat apa kita kerja kalau negara nggak lindungin? Itulah tawaran Partai Buruh. Tawaran Partai Buruh. Baik, terima kasih Bang Said Iqbal telah bergabung bersama kami di sini, telah ngobrol banyak banget nih terkait dengan bagaimana visi misi dari Partai Buruh. Ya, namanya juga Partai Baru, semua yang masih dijual adalah mimpi. Tapi tadi yang disampaikan oleh Bang Said bahwa semua mimpi-mimpinya adalah mimpi-mimpi yang relevan. Kita nantikan aja ini seperti apa ya. Good luck buat Partai Buruh, semoga aspirasi buruh ini bisa selalu dibawa, selalu disampaikan, dan kalau unjuk rasa selalu tertib, lancar, dan tidak membuat kerusuhan ya. Harus, kita harus tertib dan damai. Karena damai adalah keindahan. Sekali lagi terima kasih Bang. Nanti kita undang lagi ya. Siap Bang. Di Obras. Nah, itu tadi obrolan saya dengan Bang Said Iqbal soal bagaimana perspektif soal UMP, kemudian bagaimana Partai Buruh ini sudah lahir untuk membela buruh. Nanti kita akan mengundang narasumber-narasumber lain lah yang akan hadir di sini untuk kita ajak ngobrol, minimal teman-teman netizen punya perspektif yang baik terkait dengan politik maupun hal-hal lain yang berada di sekitar kita. Saya Yasir Nene Ama pamit, kita jumpa lagi di obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas di episode selanjutnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bang Yasir.